Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Ratna Novitasari, kelas 4D dengan NIM akhir 098. Saya di sini akan menjelaskan tentang soal statistika untuk UTS yang sudah diberikan. Nah, yaitu tentang uji komparasi dua sampel. Nah, di sini akan ada dua soal. Yang soal pertama, kita akan mencari data hasil kemampuan literasi sains siswa sebelum dan sudah pembelajaran. Nah, di sini juga ada data pretest dan post-testnya. Nah, selanjutnya ada asumsi data ini berdistribusi normal. Selanjutnya, parameter yang akan diuji adalah rata-rata. Nah, untuk H0-nya yaitu tidak ada perbedaan kemampuan literasi sains siswa sebelum dan sesudah pembelajaran. H1-nya ada perbedaan kemampuan literasi sains siswa sebelum dan sesudah pembelajaran. Nah, untuk yang nomor 3 di sini taraf kepercayaannya yaitu 95%, yang artinya taraf signifikannya yaitu 0,05. Nah, di sini menggunakan uji T berpasangan. Nah, maksudnya di sini karena soal ini termasuk soal dependen karena menguji perbedaan atau membandingkan dua kelompok yang saling bergantungan atau berpasangan. Nah, di sini karena berpasangan itu yang dimaksud adalah pretest dan post-testnya ini memiliki jumlah yang sama. Nah, selanjutnya kita akan mencari data. Kita klik data analisis. Oke, di sini kita akan mencari t-test part to sample of means. Yang ini kita klik OK. Nah, variabel satunya kita ambil yang pretest. Nah, untuk variabel yang kedua yaitu post-test. Kita klik label, output range. Nah, kita klik di sini. Nah, kita klik OK. Ya, di sini untuk T start ini termasuk T hitung. Adalah T hitungnya. Kita warnain dulu. Nah, di sini juga termasuk T tabelnya. Dan P ini adalah nilai P-nya. Nah, di sini T hitung. Sini T tabel. Tabel sama dengan 2,109. Dan untuk min T tabelnya sama dengan negatif 2,109. Oke. Nah, karena T hitung di sini itu kurang dari min T tabel, maka H0-nya ditolak. Dan menerima H1-nya diterima. Nah, untuk nilai P-nya kita juga bisa menggunakan nilai P, karena P-nya di sini kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Dan H1-nya diterima. Nah, berarti untuk nomor 1 ini, karena H1-nya diterima, maka ada perbedaan kemampuan literasi sains siswa sebelum dan sesudah pembelajaran. Nah, kita taruh di kesimpulan ini. Oke. Selanjutnya, yang nomor 2, di sini kita akan mencari data untuk menguji efektivitas penggunaan Pocketbook terhadap kemampuan menghafal istilah IPA antara kedua kelompok. Nah, untuk asumsi data ini berdistribusi normal. Parameter yang akan diuji adalah rata-rata. H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata, hanya banyak istilah yang dihafal untuk kedua kelompok. Nah, H1-nya itu ada perbedaan rata-rata, banyak istilah yang dihafal kedua kelompok. Taraf kepercayaannya 95%, yang artinya taraf signifikannya yaitu 0,05. Nah, di sini menggunakan uji T independen. Nah, uji T independen sendiri adalah menguji perbedaan atau membandingkan dua kelompok populasi yang saling bebas atau tidak saling berkaitan. Nah, di sini contohnya yaitu ada kontrol dan eksperimen. Nah, sini data eksperimen itu lebih banyak daripada kontrol. Nah, selanjutnya untuk di uji T independen ini kita harus mencari uji homogenitas terlebih dahulu. Nah, uji homogenitas sendiri itu digunakan untuk mengetahui apakah kedua populasi itu memiliki ragam yang homogen atau tidak. Nah, selanjutnya kita akan mencari variansi terlebih dahulu. Nah, di sini kita kasih
kita jumlah S 40. Nah, data ini kita ambil. Nah, untuk yang sini juga sama, var S 40. Nah, kita sudah menemukan hasilnya, di mana untuk variansi ini kita akan menentukan variabel. Nah, untuk variabel yang pertama itu dengan nilai yang lebih besar. Nah, untuk yang eksperimen ini dikatakan variabel yang pertama. Dan ini variabel yang kedua. Nah, selanjutnya kita akan mencari homogen atau tidaknya tes tersebut. Nah, kita akan mengklik data analisis. Selanjutnya kita mencari F-test, to sample for variance. Ini kita klik OK. Nah, untuk variabel yang pertama itu yang eksperimen, kita klik eksperimen sampai yang ini. Terus variabel yang kedua itu dari kontrol sampai ini. Nah, terus kita centang yang label output range. Nah, kita taruh di sebelah sini. Klik OK. Nah, oke, selanjutnya untuk kita warnain terlebih dahulu. Nah, di sini karena F-nya itu kurang dari F tabel, maka data ini homogen. Terus kita juga dapat mencari dengan menggunakan nilai P-nya, karena P itu lebih dari 0,05, maka data tersebut homogen. Nah, selanjutnya kita sudah mengetahui jika data ini termasuk data homogen. Nah, selanjutnya kita akan mencari, kita klik data analisis. Nah, karena data tersebut itu homogen, kita menggunakan t-test to sample assuming equal variance. Nah, kita klik di sini, terus variabel range-nya sama ya dari eksperimen sini. Terus variabel yang kedua juga dari kontrol sampai 6. Kita klik labels, output range, kita taruh di sebelah sini. Kita klik OK. Nah, untuk ini nilai T. Oke, langsung aja kita isi ya. Tabelnya di sini kita mendapatkan nilai 2,0048. Nah, untuk nanti tabelnya 2,0. Nah, kita akan mendapatkan hasil karena dihitung itu lebih dihitung itu kurang dari inti tabel, maka H0-nya itu diterima. Dan H1-nya, nah kita juga bisa mencari menggunakan nilai P-nya, di mana nilai P-nya itu lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima. Oke. Nah, berarti untuk kesimpulannya di sini yaitu untuk H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal oleh kedua kelompok. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.